Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali masuk ke dalam edisi Dongeng Malam. Dan di Dongeng Malam yang akan kita bahas malam hari ini adalah sesuai dengan beberapa requestan dari teman-teman semua yang masih penasaran dengan bagaimana cerita mengenai residual memorinya adik-adiknya dari Evelyn ya. Kalau kemarin kan kita sudah sempat membahas Antoniette, dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam giliran membahas si kecil yang pemalu, yang pendiam bernama Denjik. Ya, kemarin-kemarin itu DM saya lumayan banyak yang meminta saya untuk membahas, Kak bahas Denjik dong, Kak ceritain tentang Denjik dong gitu kan. Sebenarnya saya bukan nggak mau membahas masalah Denjik ya, karena sebenarnya di Wattpad juga sudah saya tulis sedikit cerita mengenai dia gitu. Memang nggak banyak seperti halnya Antoniette maupun Lin, karena si Denjik ini tipe anak yang cukup pendiam, dia nggak banyak bicara, dan tipe-tipe seseorang yang seperti saya yang kerjaannya memang membaca residual memori dari sebuah entitas gitu ya, itu nggak bisa melakukan hal yang biasa saya lakukan jika tidak mendapatkan izin dari sosok entitas tersebut. Jadi saya menunggu waktu yang tepat, saya berusaha untuk melakukan pendekatan, saya berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari Denjik lebih dulu sebelum pada akhirnya dia mengizinkan saya untuk mendengarkan ceritanya dan membaca bagaimana residual memorinya dulu. Dan 1 bulan belakangan, Denjik ini mulai sedikit terbuka tentang bagaimana diri dia mau mulai banyak bercerita tentang kehidupan dia di masa lalu. Semenjak kedatangan Kenneth, dia memiliki teman yang pada akhirnya bisa mengerti bagaimana isi hati dia mungkin kan ya. Teman yang akhirnya sepantaran, seumuran, dan pada akhirnya itu membuat si Denjik ini bisa lebih mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, sedikit membahas mengenai cerita Denjik yang sudah saya tuangkan di Wattpad ya. Di sana saya sudah menulis bahwa hubungan yang terjalin antara Evelyn dan juga si Denjik ini sejak awal mereka bertemu memang masih terjalin kurang baik, karena memang ada kesalahpahaman yang masih tersisa di hati Denjik terhadap diri Evelyn atau Lin ya, kita lebih mengenalnya dengan Lin. Jadi ada sesuatu yang terjadi di masa lalu ketika Denjik hidup, kesalahpahaman yang kemudian tersisa dan tertinggal sampai pada akhirnya si Denjik ini meninggal dunia, dan hal tersebut akhirnya terbawa sampai sekarang. Jadi sedikit flashback ya, kalau dulu si Antoniette ini pernah bilang ke Denjik bahwa si Lin lebih memilih kandungannya pada saat itu dibandingkan dengan adik-adiknya. Jadi si N ini seolah-olah membrainwash si Denjik kalau enggak, si Lin ini udah nggak sayang sama kamu lagi loh Denjik gitu kan. Lin ini udah nggak kayak dulu, dia lebih sayang sama calon bayinya dibandingkan kamu. Buktinya dia tidak mau membuang bayinya dan lebih memilih supaya kita dibenci orang-orang dibandingkan harus membuang bayi yang ada di dalam perutnya si Lin gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalimat yang diucapkan oleh si Antoniette itu ternyata membekas sangat dalam di hati Denjik. Karena awalnya Denjik ini memang sangat dekat dengan Lin. Apa-apa dia selalu dengan Lin, dia sangat bergantung dengan Lin. Dan ketika dia mempercayai sebuah cerita karangan yang dilontarkan oleh Anne, mungkin ada rasa kekecewaan yang kemudian membuat Denjik ini seperti kehilangan arah dan pada akhirnya krisis kepercayaan kepada diri Lin saat itu. Ya mungkin karena hati Denjik yang memang masih terlalu polos, yang masih terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh ucapan-ucapan yang sebenarnya tidak benar gitu kan. Kita juga tidak bisa menyalahkan posisi Denjik saat itu yang mungkin dia merasa tiba-tiba kehilangan sosok yang selama ini selalu ada untuk dia. Jadi kalau ditanya, Kak gimana hubungan antara Denjik dan juga Lin sekarang gitu kan, sebenarnya masih sama seperti saat si Denjik dulu datang pertama kali kemari. Denjik ini masih enggan untuk berinteraksi dengan Lin ya.
Terkadang ketika saya sedang berkomunikasi dengan Lin gitu, atau sedang ngobrol, sedang tukar pikiran gitu di satu ruangan gitu misalkan, dan kemudian si Denjik ini secara tidak sengaja muncul di sana lalu melihat adanya si Lin di tempat yang sama, maka Denjik ini akan lebih memilih untuk pergi, menghilang gitu. Dia selalu menghindar, dia memang selalu belum ingin berada satu ruangan yang sama dengan kakaknya. Dan sementara Lin sendiri, dari apa yang pernah saya tanyakan kepada dia, hingga sampai saat ini dia hanya berusaha untuk menghormati batasan-batasan yang memang sudah dibentuk oleh Denjik ya. Jadi memang Lin tidak ingin memaksakan segala sesuatu yang memang belum cocok di hatinya Denjik. Jadi jika sampai sekarang Denjik memang masih belum bersedia untuk berinteraksi dengannya gitu kan, setidaknya bagi Lin dia sudah melihat keberadaan adiknya dan tahu bahwa adiknya baik-baik saja berada di dekat dia gitu kan. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi Lin ini hanya menunggu waktu, berharap bahwa suatu hari pelan-pelan Denjik ini bisa menghapuskan batasan borderline yang selama ini dia bangun di antara dia dan juga Lin. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu terlalu khawatir ya, karena makin kesini saya makin merasa bahwa pelan-pelan ada perkembangan yang terjadi di antara hubungan si Denjik dan juga Evelyn. Karena kalau dulu itu pertama ya, awal-awal bulan-bulan pertama mereka bertemu itu benar-benar si Denjik itu benar-benar ngelihat aja nggak mau gitu. Jangankan satu ruangan, ngedengar nama Evelyn aja dia langsung pergi, dia nggak akan mau sama sekali berada satu ruangan, bersinggungan, tatap muka itu dia nggak mau. Tapi kalau sekarang itu pelan-pelan dia sudah bisa merubah pola tersebut. Jadi kalau misalkan saya sedang ngobrol dengan Lin atau anak saya sedang berinteraksi dengan Lin gitu kan, membicarakan hal-hal yang lucu misalkan gitu ya. Nah, si Denjik ini sudah mulai mau bergabung meskipun memang tidak berbicara secara langsung dengan Lin gitu. Dan ketika ada satu hal yang lucu misalkan yang sedang kami bicarakan saat itu, maka si Denjik ini akan ikut tertawa gitu ya. Pokoknya ikut bersosialisasi di antara kami meskipun secara langsung dia masih belum bisa untuk bicara banyak hal dengan Lin gitu. Dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya perhatikan sosok Denjik kepada Lin gitu ya, sikapnya sekarang sudah lebih kerasa segan mungkin ya karena dia sejak awal menunjukkan sikap yang membatasi diri dia dengan Lin gitu. Mungkin sekarang dia sedang secara tidak sadar dirinya sedang berusaha untuk mencari jalan bagaimana pelan-pelan dia bisa merubah posisi tersebut menjadi lebih baik. Dan kemudian mungkin juga ada yang belum tahu mengenai bagaimana kisah akhirnya saya bisa menemukan Denjik. Bagi yang belum baca Wattpad saya, cerita Denjik, Antoniette, Lin ini sudah saya tuangkan semua di Wattpad sebenarnya. Di sana saya sudah menceritakan secara lengkap bagaimana proses saya bertemu dengan Denjik saat itu. Jadi pada saat itu di suatu malam saya menemukan sosok Denjik ini sedang berdiri di depan pintu kamar anak saya. Sosoknya waktu itu masih menampakkan kondisi terakhir di saat dia meninggal. Basah, kemudian basah karena ketika dia meninggal itu memang sedang hujan ya. Kemudian terdapat tanah kering yang mengotori bajunya. Kemudian juga ada sisa-sisa darah kering dan juga lubang peluru yang ada di beberapa bagian tubuhnya yang menyisakan bekas-bekas bercak darah yang pada saat itu saya lihat bahkan masih mengalir dari luka yang dia dapatkan. Dan sekali lagi kalau kalian mau tahu secara lengkap bagaimana proses saya bertemu dengan Denjik, ada baiknya kalian melihat atau membaca di Wattpad karena di sana dijelaskan secara lengkap. Tidak bisa saya jelaskan secara lengkap di sini karena nanti durasinya akan terlalu panjang. Karena dalam edisi kali ini kita khusus untuk membahas bagaimana cerita-cerita residual memori yang tersisa pada diri Denjik. Kita bernostalgia tentang bagaimana kehidupan Denjik saat dulu. Jadi ketika si Denjik datang pada hari itu perlu waktu yang cukup lama bagi saya untuk bisa melakukan pendekatan dengan dia. Seperti yang saya katakan bahwa Denjik ini sedikit berbeda kepribadiannya dengan kakak-kakaknya ya. Denjik ini pendiam, dia nggak banyak bicara. Dia hanya mengatakan sesuatu yang dia pikir ya perlu dikatakan, tapi dia nggak suka basa-basi gitu kan. Dan selama di rumah pun kebanyakan dia hanya diam di dalam kamar anak saya. Sesekali mungkin dia keluar, sesekali dia menyapa saya di saat dia berpapasan dengan saya, tapi memang dia nggak terlalu banyak bicara. Dan satu hal yang saat itu pernah dia katakan kepada saya di malam hari ketika pada akhirnya dia menghampiri saya dan mengajak saya bicara.
Dia bilang dia meminta izin agar saya membiarkan dia sementara tinggal di rumah karena dia takut kalau dia nantinya pergi dari rumah saya, dia akan kembali menemui lorong gelap yang selama ini dia lewati. Dia tidak mau berada di lorong itu lagi. Dia sudah merasa menemukan kenyamanan di rumah yang saat ini kami tempati gitu kan. Dan yang perlu kalian ketahui juga, bahwa Denjik ini meskipun usianya masih sekitar 6 tahunannya, dia memiliki manner yang luar biasa sopan. Dan bahkan sampai saat ini ketika dia sedang bicara dengan saya gitu, dia akan memanggil saya dengan sebutan madam. Dan ketika kami sebenarnya bicara secara santai, casual gitu ya, tapi dia tetap memanggil saya dengan sebutan Anda. Dia sangat formal. Kalau bicara dia sangat formal, sangat berbeda dengan Antoniette. Dan malam dimana untuk pertama kalinya Denjik ini menghampiri saya dan ngajak saya ngobrol gitu kan. Dia menceritakan sedikit tentang diri dia dan menjelaskan sedikit alasan kenapa memang dia berusaha untuk menjaga jarak dengan Lin saat itu. Dia bilang bahwa dulu saya sangat dekat dengan Lin gitu kan. Apalagi sejak kepergian mami mereka, jadi si Denjik ini memang sangat bergantung dengan Lin. Apa-apa dia minta sama Lin, apa-apa Lin yang selalu melayani dia. Tapi melayani dalam artian memang karena rasa sayang ya. Denjik ini bilang kalau suatu hari, ini bilang kalau si Lin sudah tidak sayang dengan Denjik dan Kenneth lagi. Karena satu dan lain hal, yang utamanya adalah karena pada saat itu si Lin memang lebih memilih untuk mempertahankan kandungannya gitu. Dan si Anne berusaha untuk memutarbalikkan fakta bahwa yang dia ceritakan kepada Denjik saat itu, alasan dari si Lin mempertahankan kandungannya itu karena memang mereka sudah tidak, karena Lin ini memang sudah tidak sayang lagi dengan Denjik maupun Kenneth. Dan meskipun saya berusaha untuk menjelaskan bahwa Denjik tidak seperti itu ceritanya. Ceritanya seperti ini loh yang benar, begini. Saya berusaha menjelaskan bahwa Lin itu sayang sama kamu, Lin tidak seperti itu gitu. Tapi ya namanya seorang anak yang memang memiliki sifat terlalu overthinking akan sesuatu, si Denjik ini dia masih bersikeras dengan pendiriannya saat itu bahwa Lin sudah tidak sayang dengan saya. Dan kalau Lin sudah tidak sayang dengan saya, maka saya pun tidak ingin sayang dengan dia gitu kan. Ya seperti yang Lin bilang bahwa hanya waktu yang pada akhirnya bisa membuktikan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Dan juga begitu juga dengan pendirian yang selama ini Denjik pegang di dalam hidupnya bahkan sampai sekarang. Dan sebenarnya yang menyedihkan menurut saya adalah ketika si Denjik ini bicara bahwa ketika papa mereka menghilang gitu ya, Lin ini seperti tidak punya waktu untuk dia dan Kenneth gitu, untuk Denjik dan Kenneth. Jadi si Denjik ini bilang, kenapa Lin tidak lagi sering bersama dengan kami? Apa karena Lin sudah tidak sayang dengan kami? Kenapa Lin sudah jarang mengajak kami untuk bicara? Apa karena Lin sudah tidak peduli lagi? Padahal seperti yang kita ketahui ya, setelah kepergian papa mereka yang menghilang entah kemana, yang tidak ada kabarnya, kehidupan mereka kan berubah 180 derajat ya. Tidak ada lagi yang menanggung kehidupan mereka saat itu, dan satu-satunya yang bertanggung jawab atas ketiga adiknya adalah Lin. Dan apa yang harus dijalani Lin itu mungkin belum dimengerti oleh Denjik. Saat itu Lin harus melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan uang. Dan seperti yang sudah saya ceritakan di episodenya si Lin part 2 ya, dia pernah ada di satu posisi di mana dia harus datang dari rumah ke rumah untuk mencuci pakaian agar dia mendapatkan uang sekedar untuk makan adik-adiknya. Dan pada saat itu mungkin Denjik memang belum mengerti bahwa waktu yang kemudian terbatas antara dia dan Lin itu ya memang diakibatkan karena hal-hal seperti itu gitu. Di satu sisi mungkin si Lin tidak peka bahwa adiknya selama ini mungkin kehilangan waktu yang sangat dirindukan oleh adik-adiknya mungkin ya. Dan di satu sisi lagi si Denjik ini mungkin ya dia belum mengerti bahwa banyak hal yang kemudian harus Lin lakukan untuk tetap menyambung kehidupan mereka di masa depan. Jadi ketika kesalahpahaman itu kemudian makin lama terpendam, tidak pernah terungkapkan gitu kan. Jadi membuat rasa sayang Denjik yang selama ini sangat besar kepada Lin ini pelan-pelan berubah menjadi rasa benci. Itulah kenapa orang tua kita kan selalu bilang jangan terlalu mencintai seseorang, jangan terlalu menyayangi seseorang, karena sekalinya ketika kamu kecewa maka perasaan cinta, perasaan sayang tersebut bisa berubah menjadi rasa benci yang sangat dalam dengan sangat mudah. Dan itulah yang mungkin terjadi kepada diri Denjik.
Yaitu adalah sepenggal kisah mengenai bagaimana dulu saya bertemu dengan Denjik ya untuk pertama kali, dan sedikit cerita mengenai apa alasan yang terjadi antara si Lin dan juga Denjik yang menyebabkan mereka sedikit berjarak hingga sekarang gitu kan. Dan sekarang kita akan beralih untuk membahas kenangan-kenangan yang pernah terjadi di kehidupan masa lalu Denjik melalui residual memori yang berhasil saya baca dari sosok Denjik ya, dan juga yang memang sudah diberikan izin oleh dia untuk diceritakan kepada kalian semua. Jadi residual memori yang saya lihat dari sosok si Denjik ini sebagian besar memang mengingatkan dia mengenai masa-masa ketika dia sekolah dulu. Jadi mungkin waktu-waktu dia bersekolah, berkumpul bersama teman-teman gitu ya, itu adalah hal yang paling dia ingat dan paling membahagiakan bagi dia gitu. Pada saat itu yang saya lihat ada sebuah bangunan sekolah sepertinya, karena di sana ramai, banyak anak-anak yang bermain menggunakan seragam yang sama gitu kan, dan salah satunya adalah Denjik. Dan dari apa yang saya lihat saat itu, Denjik ini seperti memang tergolong anak yang cerdas ya. Dia suka melukis. Ada satu momen ketika saya melihat dia sedang menggambar sesuatu di atas buku gambarnya ketika sedang belajar gitu. Dan ketika saya tanya, kamu suka melukis? Dan Denjik menjawab, ya, saya suka melukis. Karena saat saya melukis, saya merasa seperti bisa pergi ke dunia lain. Denjik menjawab seperti itu. Dan kemudian momen ketika si Denjik ini melukis, terskip nih, terganti oleh gambaran yang lain kan. Saat itu saya melihat Denjik sedang bermain dengan salah seorang murid perempuan, bule juga ya. Jadi mereka berdua tuh berlarian di halaman sekolah, main kejar-kejaran gitu kan. Namanya anak-anak kejar-kejaran gitu kan. Si Denjik ini nggak sengaja narik rambut anak perempuan tadi yang dikuncir dua kan di belakang. Nah ketika ditarik ternyata ikat rambut yang dipakai oleh anak perempuan tersebut tidak sengaja putus gitu kan. Dan karena hal tersebut akhirnya anak perempuan itu menangis. Dan ketika melihat temannya menangis, saat itu si Denjik ini mulai panik, dia takut disalahkan. Padahal saat itu dia nggak sengaja, dia benar-benar nggak sengaja narik rambut dia karena dia pengen menangkap temannya, tapi ternyata yang tertarik adalah ikat rambut anak tersebut sampai putus kan. Dan ketika melihat temannya itu menangis, si Denjik ini berubah menjadi panik kan. Dia takut disalahkan, padahal saat itu dia benar-benar nggak sengaja narik rambut anak itu. Tujuannya adalah ingin menangkap temannya, tapi ternyata yang ketarik adalah tali rambut dari anak tersebut, jadinya putus. Dan mungkin karena merasa si Denjik itu sudah nakal sama dia kali ya, jadi anak perempuan itu lari lah. Dia ngadu sama gurunya, ya mungkin ibu itu Denjik nakal, mungkin kayak gitu kan. Dan ketika saya bertanya kepada Denjik, itu teman kamu? Dan Denjik menjawab, ya, dia teman saya, namanya Erin. Dia sangat cengeng, tapi saya suka bermain dengan dia karena dia tidak terlalu banyak bicara. Karena memang si Denjik ini nggak terlalu suka sama orang yang cerewet. Jadi setelah dilaporkan ke gurunya, si Denjik ini dipanggil lah. Dia dimarahin, kata si Denjik saat itu, saya sampai menahan tangis waktu itu karena guru saya sangat galak. Dan setiap kali guru saya marah, maka papa akan dipanggil ke sekolah. Dan kalau papa datang ke sekolah, saya pasti dimarahi di rumah. Dan benar, kemudian gambaran selanjutnya yang terlihat adalah ketika si Denjik ini kemudian turun dari mobil, dia masuk ke dalam rumahnya. Saat itu tidak ada suara yang saya dengar, tapi dari gambaran yang saya lihat, papanya Denjik ini memang marah. Kemudian meminta Denjik ini untuk berdiri di sudut ruangan cukup lama, kata si Denjik. Dan menurut Denjik memang kebiasaan papa mereka ketika marah, ketika sedang memarahi anaknya gitu ya, dia nggak pernah main tangan memang. Tapi ketegasannya cukup membuat Denjik ini berdebar-debar gitu. Dan ada satu hal lucu yang sebenarnya dikatakan Denjik saat itu, setiap kali papa marah, itu kumis papa selalu naik dan turun. Jadi saya takut. Jadi menurut Denjik itu adalah hal yang menakutkan, tapi untuk kita yang mendengarkan itu adalah sesuatu yang lucu. Oh ya, dan sedikit informasi yang mungkin masih ada beberapa di antara kalian yang bingung kenapa gambaran yang saya terima itu selalu berupa slide, kemudian sering berganti sesuai dengan momen tertentu yang kemudian saya rangkum, saya susun puzzle-nya, kemudian saya ceritakan kepada kalian semua. Jadi gini,
Yang namanya membaca residual energi itu sama saja seperti kita menemukan tumpukan puzzle dan kita harus bisa menyusun puzzle tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh. Setelah menjadi sebuah gambar yang utuh, barulah kita bisa menyimpulkan, oh jadi urutannya seperti ini. Jadi ceritanya seperti ini. Dan gambaran-gambaran berbeda yang muncul itu, kalau saya pribadi itu bergantung dengan bagaimana cerita yang diberikan oleh sosok entitas tersebut. Jadi memang tergantung sumbernya. Misalkan ketika si sumber ini menceritakan dulu saya ada di sekolah begini. Nah, maka yang tersambung kepada saya saat itu adalah ya saat yang diceritakan oleh sosok entitas tersebut. Mungkin beberapa kali sering nyasar, maksudnya si entitas tidak menceritakan hal tersebut, tetapi tiba-tiba gambarannya masuk ke diri saya. Tapi itu sangat jarang terjadi. Dan misalkan pun terjadi, itu biasanya memang karena gambaran yang saya dapatkan itu menjadi highlight secara tidak sadar di residual memorinya dari sosok entitas tersebut. Jadi mungkin sampai di sini kalian bisa sedikit memahami bagaimana proses saya membaca residual memori sosok entitas gitu kan, kemudian menyusunnya menjadi sebuah puzzle, merangkainya dalam sebuah kalimat, kata-kata, paragraf yang kemudian saya ceritakan kepada kalian menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan ketika di tengah-tengah pembicaraan kami, ketika si Denjik ini sedang menceritakan bagaimana kehidupannya di masa lalu gitu ya, akhirnya saya bisa mendapatkan gambaran yang selama ini saya cari. Dan beruntungnya saya bisa melihat gambaran tersebut dari sisi Denjik ya. Ketika akhirnya tragedi segelas susu yang sebenarnya bisa saya lihat dari point of view-nya si Denjik. Mungkin kalian yang sudah menonton edisi Lin part kedua ataupun edisi Antoniette mengenai tragedi segelas susu yang dijadikan Antoniette sebagai bahan untuk mengadu domba antara si Denjik dan juga si Lin, pasti akan tahu mengenai tragedi segelas susu ini. Kenapa saya bilang itu sebagai tragedi segelas susu? Ya karena gara-gara susu tersebut akhirnya si Denjik ini kesel sama si Lin, marah dan akhirnya benci sampai sekarang. Jadi ceritanya waktu itu si Denjik sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Dan rutinitas setiap kali Denjik mau berangkat sekolah itu dia selalu bangun, kemudian mandi, ganti seragam, dan pergi menuju meja makan untuk sarapan. Nah, sambil sarapan itu kan si Denjik ini sekalian nungguin supir mereka selesai untuk menyiapkan mobil yang memang biasanya mereka gunakan untuk berangkat ke sekolah. Dan saat itu Denjik itu cerita kalau setiap hari ketika dia sarapan, itu memang selalu si Lin yang membuatkan sarapan untuk mereka gitu. Dan Denjik memang suka masakan Lin. Denjik itu selalu bilang kalau masakan Lin itu paling enak. Bahkan masakan mama pun tidak bisa menandingi lezatnya masakan Lin saat itu. Oh ya, mungkin ada yang bertanya bahwa apakah pada saat itu Kenneth juga sudah bersekolah. Yang saya lihat dia memang bersekolah, tapi sekolahnya bukan yang serius kayak Denjik ya. Mungkin kalau zaman sekarang kayak playground kali ya. Jadi di sekolah hanya sekedar kayak nyanyi-nyanyi, main-main sama temennya gitu. Dan kebetulan itu satu bangunan dengan sekolahnya si Denjik. Dan menurut Denjik, saat itu menu favorit dia setiap kali sarapan adalah nasi goreng. Jadi Denjik ini memang sangat suka dengan nasi goreng dan juga susu vanila. Jadi dari apa yang saya lihat, berdasarkan cerita yang Denjik utarakan ya, saat itu mereka berada di dalam satu meja makan. Di sana ada Denjik, ada Kenneth, ada Antoniette. Sementara si Lin ini belum duduk di meja karena dia masih sibuk bolak-balik dapur, ruang makan gitu ya, untuk membawa makanan ke meja saat itu. Jadi singkatnya, setelah selesai memakan nasi goreng, sudah bersiap untuk berangkat sekolah, si Denjik ini meminumlah susu buatan Lin saat itu, susu vanila ya. Dan ya seperti biasa aja, dia belum merasakan hal apapun saat meminum susu itu. Jadi selesai sarapan, dia berpamitan dengan papahnya waktu itu. Dan di sini maminya memang sudah nggak ada ya. Jadi posisinya ketika momen tersebut masuk dalam gambaran saya, itu momen dimana ketika mami mereka memang udah kabur gitu. Nah si Denjik itu sudah berpamitan dengan papahnya, sudah berpamitan dengan Lin, dengan Anne gitu kan. Dia sudah menggandeng Kenneth menuju mobil. Dan menurut Denjik saat itu emang dia belum merasakan hal apapun yang terjadi ke perutnya. Dan sebelum kita lanjut untuk menceritakan hal yang terjadi berikutnya, kita harus berjanji bahwa kita tidak boleh tertawa saat mendengar kisah kelanjutannya. Karena itu yang diminta oleh Denjik. Jadi dia bilang, kamu boleh menceritakan tentang hal tersebut, tapi kalian harus janji kalian tidak boleh tertawa. Karena itu bukan hal yang lucu. Oke? Jangan ada yang ketawa.
Jadi ketika si Denjik ini berangkat ke sekolah gitu ya, dia belum merasakan hal apapun nih awal-awalnya gitu. Tapi ketika separuh perjalanan dia sudah ada di mobil gitu, si Denjik ini mulai merasa kok perut saya nggak enak ya. Perut saya kok mules ya gitu. Awalnya dia cuma berpikir ya mules biasa aja, mungkin dia mau ke belakang gitu kan. Dan biasanya si Denjik ini selalu bisa tahan nantilah sampai ke sekolah baru dia akan ke kamar mandi gitu kan. Tapi menurut Denjik saat itu kok ini mulesnya beda gitu. Jadi mulesnya tuh kayak nonjok perutnya gitu loh. Jadi kayak maksa pengen dikeluarin gitu. Jadi menurut Denjik saat itu dia sampai minta supirnya tuh untuk berhenti di pinggir jalan yang ada pohon-pohonnya gitu kan. Dan si Denjik ini langsung lepasin tasnya, keluar dia dari dalam mobil ya. Dan saat itu dia mencari pohon yang bisa menutupi badannya dan dia pup di balik pohon tersebut. Dan setelah selesai pup gitu kan, dia sudah merasa lega gitu kan akhirnya. Dia berpikir, oh ya sudahlah, berarti sudah hilang nih nanti mulusnya, saya sudah bisa berangkat sekolah dengan tenang gitu kan. Tapi begitu mobil kembali jalan, nggak terlalu lama dari dia pup sebelumnya, itu perutnya mulus lagi katanya. Ini mulesnya kayak nggak biasa. Saya biasanya kalau pup memang mau belakang secara natural gitu, maksudnya secara wajar gitu ya, memang secara rutinnya gitu, mulesnya tuh nggak begini gitu loh. Dan mungkin kalian berpikir ya udah kenapa nggak pulang aja gitu kan, izin gitu, nggak usah sekolah gitu. Nah menurut si Denjik saat itu dia ada tes di sekolahnya, jadi dia emang nggak bisa bolos, nggak bisa izin dengan alasan apapun karena dia harus mengikuti tes tersebut. Jadi walaupun keadaan perutnya sakit saat itu, dia harus menahan keinginannya untuk bolak-balik ke belakang. Akhirnya dia tetap memutuskan untuk bersekolah karena memang harus menjalankan tes yang ada pada hari itu. Dan ketika sampai di sekolah, si Denjik ini kan dia ikut tes seperti teman-teman yang lainnya gitu kan. Tapi kasihannya dia ini sampai keringet dingin loh. Yang saya lihat dia sampai gitu. Gimana sih kita bayangin rasanya kita mules, pengen ke belakang tapi kita harus tahan karena saat itu memang kita harus menjalani tes yang penting gitu kan. Cuman ya karena memang rasanya sakit dan sulit untuk ditahan terlalu lama, jadi si Denjik ini niatnya dia mau izin dulu ke belakang gitu sama gurunya karena dia memang udah gak tahan gitu kan. Jadi dia ini berdiri dari kursinya, tapi belum sempat dia berdiri, apa yang dia tahan itu kelepasan, meninggalkan suara dan juga aroma yang tidak sedap menurut Denjik kan. Jadi saat itu dia merasa celananya di bagian belakang itu basah gitu kan. Dan ketika dia pegang, dia udah ngebatin, aduh, udah nih keluar nih gitu kan. Dan saat itu terjadi, Denjik ini bilang, ya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika suaranya keluar kan, guru langsung otomatis ngelihat ke arah dia kan, Denjik kenapa gitu kan. Dan ketika gurunya datang, melihat si Denjik ini udah keringet dingin kan, badannya udah pucat gitu mukanya. Dan ketika dari diri dia tuh tercium aroma yang tidak sedap, gurunya langsung lihat gini, Denjik sakit gitu kan. Dan akhirnya si Denjik ini nangis lah, dia nangis. Tapi menurut Denjik dia waktu itu nangis bukan karena malu, ya malu, sebenarnya malu, cuman pada saat itu rasa sakitnya itu lebih mendominasi gitu. Jadi dia benar-benar kesakitan saat itu. Yang saya lihat posisi dia tuh ngeremes perutnya sambil ngentak-ngentakin kaki ke lantai gitu kan. Mungkin dia kesel campur malu, campur sakit yang luar biasa saat itu. Dan yang Denjik bilang, teman-temannya semua sekelas itu mentertawakan dia. Itulah kenapa si Denjik ini bilang, kamu tidak boleh tertawa ketika menceritakan hal ini ya Desi, karena bagi saya itu bukan hal yang lucu. Saya sakit saat itu, kata Denjik. Jadi kalian gak boleh ketawa ya. Jadi singkatnya, si Denjik ini harus menyelesaikan tesnya secepat yang dia bisa gitu. Jadi menurut Denjik waktu itu udahlah bodo amat mau jawabannya benar, mau jawabannya salah, yang penting sudah selesai, dia izin pulang duluan kan. Dia pulang bersama supirnya karena memang supirnya kan standby nunggu Denjik dan juga Kenneth di halaman depan sekolah. Nah, ketika itu si Denjik itu pulang dalam keadaan celana yang masih basah karena memang dia nggak punya ganti kan. Dan kata si Denjik, saya tahu mungkin Bapak supir mencium aroma yang tidak sedap dari saya, tapi Bapak supir tidak bilang apa-apa. Saya tahu Bapak supir hanya berusaha untuk menjaga perasaan saya, tapi saya tahu kalau saat itu bau, gitulah intinya kan. Dan ketika sampai di rumah, Denjik ini langsung ke kamarnya, dia menaruh tasnya, kemudian melepas seragamnya semuanya gitu ya. Dia mandi, membersihkan badan, lalu istirahat di kamar. Dan pada saat itu kata Denjik dia
nggak bisa kehitung berapa kali dia bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar, karena memang rasa mulusnya itu belum hilang-hilang. Dan pada saat itu Denjik ini memang tidak menceritakan ke siapapun kalau saat itu perutnya lagi sakit. Dan kebetulan Lin itu sedang tidak ada di rumah. Hanya ada Antoniet yang waktu itu ada di rumah. Nah, ketika si N ini melihat si Denjik bolak-balik ke kamar mandi, kan mungkin dia penasaran, kenapa sih ini anak? Nah, ketika si N ini penasaran, akhirnya dia memutuskan untuk menyusul si Denjik, menemuinya di dalam kamar dan bertanya, kamu kenapa? Kata si N kan saat itu. Ya, Denjik akhirnya bilang, perut saya sakit, saya mungkin mulus-mulus lah bolak-balik terus gitu kan. Dan menurut si Denjik, waktu si Denjik ini bercerita ke N kalau perut dia sakit, mules, si N ini malah ketawa ho. Padahal saat itu saya itu sedang sakit, kenapa harus ditertawakan menurut si Denjik kan gitu. Jadi si Denjik ini kesel lah. Udah sana kamu keluar aja lah dari kamar saya. Seandainya saya menceritakan hal tersebut kepada Lin, Lin pasti akan menolong saya, bukannya mentertawakan saya, kata Denjik saat itu kepada si N. Nah, ketika mendengar si Denjik ini bicara agak kasar kepada si N ya, wajah N ini langsung berubah. Dia kan awalnya tertawa terbahak-bahak gitu ya, mentertawakan rasa sakit si Denjik saat itu. Tiba-tiba mukanya berubah menjadi jutek. Dan saya nggak tahu ada angin dari mana, si Antoniet ini langsung bilang bahwa dia sempat melihat si Lin ini memasukkan obat pencahar ke dalam susu yang Denjik minum di saat mereka sarapan sebelumnya gitu kan. Awalnya si Denjik ini nggak mungkin Lin seperti itu. Tapi kemudian menurut si Denjik, si N ini bilang, demi Tuhan saya melihat Lin melakukannya. Demi Tuhan Denjik, saya tidak berbohong. Dan waktu itu si Denjik itu bilang kepada saya, dalam keluarga kami, ketika seseorang sudah bersumpah atas nama Tuhan, itu adalah hal yang sudah tidak mungkin lagi menunjukkan bahwa orang tersebut berbohong gitu lah ya. Jadi sama seperti kita gitu kan, ketika kita mengucapkan sumpah atas nama Tuhan, itu adalah sumpah yang paling tinggi, jadi nggak mungkin berbohong. Orang yang sudah bersumpah menggunakan nama Tuhan itu sudah tidak mungkin berbohong gitu. Jadi ketika si N mengatakan hal tersebut kepada Denjik, si Denjik ini akhirnya percaya ya, karena si N ini membawa nama Tuhan di dalam sumpahnya. Nah, jadi menurut Denjik, sejak tragedi segelas susu itulah yang pada akhirnya menjadi awal mula di mana si Denjik ini jengkel sama si Lin gitu. Jadi si Lin ini gitu bikin saya kesal. Saya sampai ditertawakan di sekolah, saya sampai menjadi bahan ejekan di sekolah. Dan menurut Denjik saat itu, dia sampai terus dijadikan bahan bulian teman-temannya gitu ya, ejekan teman-temannya itu hampir 1 bulan. Dan sebenarnya setelah kejadian dari tragedi segelas susu itu ya, si Denjik ini nggak ngomong apa-apa ke Lin, meskipun dia kesel, jengkel sama si Lin ya, karena dia percaya dengan omongan si N. Tapi si Denjik ini memutuskan untuk yaudahlah diem aja gitu. Tapi memang sejak saat itu sikap dia agak berubah kepada si Lin gitu ya, namanya adek lagi kesel sama kakak, gimana sih gitu, jadi cuek, jadi diem gitu kan. Nah, ada satu ketika kejadian saat si Lin ini meminta si Denjik ini untuk segera tidur karena besok sekolah. Jadi si Denjik ini kesel gitu, emang udah kesel, dia jadi nambah kesel. Akhirnya si Denjik ini meluapkanlah kemarahannya. Dia bilang ke Lin, saya juga tahu kalau kamu yang memasukkan obat pencahar gitu ke dalam susunya saya. Kamu tahu nggak, gara-gara itu saya jadi malu di sekolah gitu kan. Ya marah lah si Denjik ini. Nah, si Lin kan ngedengar hal tersebut bingung, maksudnya susu pencahar, susu dimasukkan obat pencahar yang mana, saya nggak pernah ngelakuinnya gitu kan. Cuman saat itu si Lin ya, karena dia bingung dan juga melihat si Denjik dalam keadaan marah, akhirnya dia nggak bisa menjelaskan saat itu juga dong, karena dia nggak tahu nih posisinya seperti apa nih, kisahnya yang terjadi seperti apa nih gitu kan. Jadi ketika si Denjik ini sudah pergi, udah marah gitu ya, dia balik ke dalam kamarnya gitu, si Lin ini akhirnya mencari si N nih di rumah gitu kan, karena memang setiap ada masalah sepertinya memang semuanya bersumber dari si N. Jadi si Lin ini kayak udah hafal, kalau ada masalah, kalau ada kesalahpahaman, ini pasti ini sumbernya ini dari anak ini nih gitu kan. Jadi si Lin ini menemui si N dan bertanya, itu maksudnya susu yang dibilang sama si Denjik itu apa? Saya nggak ngerti gitu kan. Terus si N ini ketawa, oh akhirnya si Denjik ngomong sama kamu gitu kan. Oh akhirnya si Denjik ini marah sama kamu ya gitu kan. Dan mungkin buat kalian yang sudah pernah menonton kisah Lin part kedua, ada bagian dimana yang saya menceritakan tentang si Lin ini memberikan pembelaan dirinya terhadap tuduhan si N mengenai tragedi segelas susu. Ingat nggak? Kalau waktu itu si N itu, si Lin itu bilang kalau bukan saya yang menaruh obat tersebut di susu, bukan, tapi si N gitu kan. Nah kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana si Lin bisa
tahu gitu kan. Nah di sini akan saya jelaskan bahwa pada hari dimana tragedi segelas susu tersebut terjadi, ternyata si Lin ini sempat meninggalkan makanan yang sudah dia siapkan itu di dapur sebentar. Dia mengambil sesuatu. Nah, jadi dia keluar ke dapur sebentar, kemudian si N ini masuk. Ketika si Lin kembali ke dapur, dia sedang melihat si N ini mengaduk-ngaduk gelas susunya si Denjik. Dan pada saat itu di rumah yang memang suka minum susu ketika sarapan itu cuma Denjik. Jadi si Kenneth ini lebih suka minum teh hangat. Sedangkan si N sama si si Lin ini lebih suka air putih kan gitu. Jadi memang satu-satunya gelas berisi susu ya punyanya si Denjik gitu lah ya. Jadi kan gampang dikenalinya. Nah waktu itu si Lin ini nanya ke si N, kamu lagi ngapain gitu. Karena dia ngeliat si N ini lagi ngaduk-ngaduk susunya si Denjik gitu kan. Enggak apa-apa, kata si N, nggak ngejawab apa-apa gitu kan. Dan pada saat itu si Lin ini ya udah lempeng aja gitu. Dia nggak mungkin dong berpikiran bahwa masa iya sih seorang kakak mau masukin sesuatu ke dalam minuman adiknya gitu kan. Masa iya si N tega gitu kan. Jadi ya udah Lin percaya aja kalau saat itu ya mungkin si N lagi iseng aja ngaduk susunya si Denjik biar bercampur rata gitu kan. Dan ketika si Lin ini kemudian mempertanyakan hal tersebut lagi kepada N saat dia menanyakan perihal tragedi segelas susu tersebut kepada N secara langsung ya. Akhirnya si N ini ketawa dan bilang, iya emang saya yang masukin obat pencahar itu ke dalam susunya si Denjik. Kenapa Denjik nggak percaya sama kamu ya gitu kan. Dia sambil ketawa seneng karena ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu berhasil untuk mengadu domba antara si Lin dan juga si Denjik. Dan sebenarnya menurut Lin saat itu dia sangat kesal ya sama si N ya. Cuman dia masih berpikir bahwa ya sudahlah paling si Denjik marah sehari 2 hari gitu kan, nggak mungkin panjang marahnya gitu. Dan dia emang nggak tega untuk marahin adik-adiknya tuh si Lin itu. Jadi Lin itu tipe orang yang ketika dia marah dia lebih sering diem gitu. Dia nggak mau marahin adiknya, mengucapkan kata-kata kasar, apalagi main tangan tuh dia nggak mau. Jadi walaupun dia kesel ya udah dia pendam sendiri, asal dia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi ya udah dia tinggal pergi gitu. Dan dia nggak sadar sama sekali bahwa karena kejadian tersebutlah, karena tragedi segelas susu itulah yang pada akhirnya menjadi titik awal di mana si Denjik ini merubah semua perasaannya yang ada di dalam hati dia kepada si Lin. Kemudian ada satu pertanyaan yang selama ini membuat saya penasaran kan ya, mengenai hilangnya papa mereka kan. Jadi saya bertanya kepada si Denjik waktu itu, saat papa kamu hilang, papa kamu pergi, apa yang kamu lakukan saat itu? Dan Denjik ini bercerita, ketika papa pergi, itu semua berubah secara drastis kan. Mobil terjual, perabotan terjual, televisi terjual, kemudian semua orang-orang yang bekerja di rumah mereka satu persatu pergi, pembantu mereka, tukang kebun mereka, dan supir mereka itu satu persatu meninggalkan mereka gitu ya, karena mereka memang nggak punya kemampuan lagi untuk menggaji mereka. Dan bahkan saat itu menurut Denjik, dia dan Kenneth yang pada saat itu memang masih bersekolah ya, itu akhirnya harus berhenti di tengah jalan karena yang nggak ada hal apapun lagi yang bisa mereka jual, yang bisa mereka jadikan sebagai uang untuk membayar sekolah mereka. Jadi menurut Denjik saat itu untuk bertahan hidup mereka ini harus benar-benar mengirit semua pengeluaran. Dan setiap harinya ketika pagi ya, si Lin ini akan pergi dari rumah sambil membawa sebuah keranjang rotan yang cukup besar, isinya ada sabun dan ada sikat ya, kata si Denjik kan. Itu biasanya Lin gunakan ketika dia nyamperin satu persatu rumah untuk menawarkan jasanya mencuci pakaian. Dan hal tersebut rutin setiap pagi dilakukan oleh Lin, dan kadang setelah menjelang asar lah jam-jam 4 atau jam 5, kata si Denjik, itu baru si Lin pulang. Jadi si Lin ini sistemnya dalam menyiapkan makanan itu gini ya, menurut yang pernah Lin ceritakan. Ketika dia selesai pulang bekerja mencari uang, entah itu dia menjual sayuran di pasar, atau misalkan dia selesai mencuci pakaian dari rumah ke rumah, tapi emang paling sering dia mencuci pakaian dari rumah ke rumah gitu ya. Itu kan sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Nah setelah itu dia akan membeli bahan makanan dan kemudian memasak di rumah. Nah dari bahan makanan yang sudah dia masak, kemudian dia akan memisahkan. Sebagian akan dimakan pada hari tersebut, pada malam harinya, dan sebagian lagi akan dia simpan, kemudian dia hangatkan lagi untuk besoknya. Jadi begitu terus sistem polanya. Dan masih menurut cerita Denjik saat itu, setiap kali si Lin ini bekerja untuk mencari uang ya, untuk membeli makanan gitu kan, si Lin ini selalu berpesan kepada Denjik untuk tetap di rumah dan menjaga Kenneth. Kemudian saya nanya, emang si Antoniette kemana?
Dan dengan polosnya si Denjik ini menjawab, si N ada di kamar sambil mendengarkan musik. Dan ada satu momen di mana saya melihat si Denjik ini sedang melukis di atas sebuah kertas gambar yang cukup besar dengan sisa-sisa cat minyak yang dia punya gitu. Dia melukis lukisan tersebut sangat indah. Jadi gambarannya tuh kayak pepohonan, kemudian di tengah-tengahnya ada kayak sungai gitu, kemudian ada burung-burung yang terbang gitu, ada langit yang biru, dan si Denjik ini berkata bahwa saya memberikan judul dari lukisan tersebut adalah Taman Surga. Jadi menurut ceritanya Denjik waktu itu, dalam satu hari itu dia bisa menghasilkan sekitar 4-5 lukisannya. Lukisannya bukan lukisan profesional yang di kanvas gede gitu, enggak, di kertas gambar biasa gitu, makanya cepet gitu kan. Nah, dia akan membuat lukisan tersebut di kamarnya, dan setelah selesai dia akan menjual lukisan itu untuk mendapatkan uang. Jadi setiap kali si Lin ini pergi dari rumah gitu ya untuk bekerja mencari uang, itu kan otomatis di rumah kosong gitu, hanya ada Kenneth dan ada N gitu. Nah, si Kenneth ini kebetulan anaknya gampang diatur, kalau misalkan disuruh kamu di rumah aja ya, jangan nakal ya gitu. Kenneth ini nurut, tipe anaknya itu nurut gitu. Nah, jadi setiap si Lin ini berangkat kerja, si Denjik ini akan diam-diam pergi dari rumah. Tujuannya adalah ke tempat yang dipenuhi orang-orang, pokoknya tempat-tempat keramaian lah gitu, kadang pasar, kadang apa gitu, pokoknya yang rame. Dan di sana nantinya si Denjik ini akan menjajakan lukisan yang dia buat. Memang kelihatannya sepele sih, maksudnya anak kecil ngejual gambar yang dia bikin, dan gambar tersebut cuma dia buat di atas kertas gambar doang gitu kan. Tapi dia bisa menghasilkan uang dari situ loh, karena memang lukisannya bagus gitu. Ibaratnya gini, kita cuma modal bingkai doang, pajang di dinding, itu tuh udah bagus. Dan ketika saya tanya, kenapa kamu gak izin sama Lin setiap kali mau pergi menjual lukisan gitu kan, si Denjik ini selalu jawab, Lin gak akan ngizinin saya pergi. Dia adalah tipe seorang kakak yang sangat mencemaskan keadaan adiknya gitu. Jadi daripada adiknya nanti kenapa-napa di luar, kan yang namanya kakak gitu kan khawatir. Apalagi zaman tersebut adalah zaman transisi ketika Belanda pergi dan Jepang masuk, dan secara fisik mereka itu terlihat sangat berbeda dengan orang-orang kita. Si Lin ini kan khawatir kalau misalkan si Denjik ini nanti terjadi sesuatu kepada diri dia di luar sana dan Lin gak bisa melindungi. Jadi itulah kenapa si Lin ini sering melarang Denjik ini pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dia. Dan kalian tahu nggak, dalam usaha si Denjik ini mencari uang gitu ya, ada perbedaan signifikan dari kulit Denjik yang saya lihat. Jadi si Denjik ini kan kulitnya putih gitu ya putih bule lah gimana. Nah, ketika berhari-hari dia keluar rumah, berdiri di tengah panas gitu kan, menjajakan lukisannya ke orang-orang, itu tangannya sampai belang loh, belang dari batas kaosnya dia gitu, dan di bagian dahinya ini agak menghitam gitu. Dan sebenarnya kalau si Lin ini ngeh gitu, seharusnya dia tahu nih anak kayaknya habis panas-panasan gitu kan. Dan ketika saya mendapatkan sebuah gambaran, pada akhirnya ada 2 orang pria yang membeli lukisannya waktu itu, si Denjik ini seneng banget, dia sampai terima kasih tuan gitu kan. Waktu itu dia membawa sekitar 4 atau 5 lukisan yang saya lihat di tangannya. Emang cuma laku 2 gitu, dan hari memang sudah menjelang sore. Tapi si Denjik ini sudah bersyukur, akhirnya setidaknya dia sudah mendapatkan uang lah hari ini. Dia mendapatkan hasil hari ini kan. Akhirnya meskipun lukisannya tidak habis terjual semua, si Denjik ini memutuskan untuk pulang. Dan uang-uang yang selama ini didapatkan oleh Denjik waktu itu, dia cukup banyak menjual lukisannya ya, berjalan mungkin sekian minggu. Uang-uang tersebut dia tabung, dia simpan, dia nggak jajanin sama sekali, dia nggak pakai uang itu untuk keperluan dia gitu kan. Dan sampai ketika menurut Denjik akhirnya cat minyak yang dia pakai, yang dia gunakan selama ini untuk membuat sebuah lukisan itu habis. Dan dia nggak punya uang buat beli cat minyak itu lagi. Kenapa? Mungkin kalian bilang kan dijual lukisannya, kan bisa beli cat minyak dari hasil jual lukisan. No, karena si Denjik itu menjual lukisan yang dia buat itu ya benar-benar harga di bawah yang seharusnya gitu, sama sekali nggak nutupin harga bahan baku yang harus dia beli untuk membuat sebuah lukisan. Jadi setelah merasa dia sudah tidak lagi bisa melanjutkan pekerjaannya untuk membuat lukisan dan menjualnya untuk mendapatkan uang gitu ya, si Denjik ini akhirnya mengumpulkan semua uangnya, dia ikat menjadi satu dengan karet gelang yang saya lihat, kemudian diam-diam dia meletakkan uang tersebut di dalam lemari bajunya si Lin. Waktu itu memang salahnya si Denjik nggak ngomong apa-apa ya ke Lin, karena memang sepertinya dia masih kesel sama kakaknya, dia masih belum
bisa menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi antara dia dan juga Lin gitu. Jadi ketika si Lin itu menemukan uang tersebut di dalam lemarinya, dia kan tahu otomatis uang tersebut ya kalau bukan miliknya si Lin, pasti kan milik si N atau si Denjik. Kalau Kenneth kan nggak mungkin, karena dia kan masih balita, masih kecil gitu. Jadi saat uang tersebut dia temukan di dalam lemarinya, si Lin ini langsung memanggil N dan juga Denjik untuk bicara. Dan ketika mereka semua berada di dalam satu ruangan yang sama, si Lin ini langsung to the point. Dia nanya, ini uang siapa? Dan waktu itu si Denjik langsung menjawab, itu uang dari saya. Nah mungkin karena si Lin ini merasa Denjik kan masih kecil, dia nggak punya pekerjaan apapun setahu dia kan. Lalu uang dari mana? Kok bisa mendapatkan uang waktu itu? Memang jumlahnya nggak banyak, tapi ia cukup mencurigakan bahwa anak seusia si Denjik sudah bisa mempunyai uang sejumlah itulah gitu kan. Nah, si Denjik ini belum sempat menjawab, belum sempat menjelaskan. Si N waktu itu sambil mainin kukunya begini, dia berdiri, dia bilang gini, ya dari mana lagi kalau bukan dari mencuri. Dan ketika si N bilang seperti itu, si Denjik dan si Lin ini langsung sama-sama ngeliat ke arah si N. Kalau si Denjik mungkin perasaannya waktu itu bilang, ini orang apa-apaan sih gitu kan, kok ngomongnya gitu. Sementara si Lin mungkin perasaannya adalah, benar gak sih omongan si N? Mungkin gak sih si Denjik ngelakuin hal semacam itu? Tapi pada saat itu si Lin tidak langsung mengajukan pertanyaan tersebut kepada Denjik ya. Jadi setelah dia menatap ke arah N, dia langsung menatap ke arah Denjik. Jadi seolah-olah dia memberikan isyarat saat itu, ayo berikan penjelasan kepada saya. Dan Denjik pun pada akhirnya bercerita bahwa uang tersebut dia dapatkan dari hasil dia menjual lukisan-lukisan yang dia buat selama ini kan. Lin sempat terdiam. Dia mendengarkan cerita Denjik cukup serius ya. Tapi kemudian matanya yang biru itu berkaca-kaca saya lihat. Bukan tidak mempercayai adiknya, cuman memang gimana ya, saya berusaha untuk mengerti bagaimana posisi Lin saat itu. Di pundak Lin ini terlalu banyak beban yang harus dia tanggungkan. Dan ketika dia mendapati kenyataan bahwa si Denjik ini mendapatkan uang dari sumber yang Lin tidak ketahui gitu kan. Lin ini mungkin menemukan sedikit kesulitan untuk menentukan pada siapa dia harus percaya. Dan di saat si Lin ini hanya diam sambil menahan air mata yang keluar, si Denjik ini langsung mengambil kesimpulan saat itu bahwa kamu kenapa gitu kan, kamu gak percaya sama saya, kamu gak percaya dengan cerita saya gitu kan. Jadi Denjik dan Lin ini sama-sama memiliki apa ya, memiliki sifat yang tidak mau saling terbuka, yang pada akhirnya menyebabkan sebuah kesalahpahaman yang tidak terselesaikan. Nah, sementara si N ini adalah sosok yang kemudian berada di tengah-tengah mereka, menjadi bensinnya untuk memanas-manasi suasana. Dan ketika si Denjik ini pada akhirnya mengambil kesimpulan sendiri kalau dia berpikir diamnya si Lin ini menandakan bahwa dia tidak percaya kalau Denjik ini tidak mencuri gitu kan. Itu pada akhirnya membuat Denjik ini bilang satu kalimat yang cukup menggambarkan kekecewaan diri dia pada saat itu ya kepada Lin. Yang saya dengar adalah Denjik bilang, saya selama ini berusaha membantu kamu yang kesulitan, tapi kamu tidak percaya dengan saya. Kamu tidak pernah percaya dengan saya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, si Denjik ini langsung berlari masuk ke dalam kamarnya. Dan selain itu Denjik ini bercerita ya, masa-masa sulit ketika papa mereka pergi dari rumah. Seperti hal yang pernah diceritakan oleh si Lin, bahwa kehidupan Denjik ini nggak mudah setelah papahnya tidak ada. Kehidupan mereka tuh seperti dibalik dalam satu malam. Denjik cerita kalau setiap kali Denjik ini keluar rumah, di sekitar rumahnya tetangga-tetangganya yang awalnya bersahabat gitu ya kepada mereka, itu jadi sinis gitu, jadi musuhin mereka. Bahkan si Denjik ini sering dilemparin batu ketika lewat, padahal dia mau masuk rumah dia sendiri loh gitu. Jadi si Denjik ini ada takut-takutnya juga untuk bermain keluar gitu. Bahkan setiap kali dia pergi untuk menjual lukisan yang dia buat gitu ya, dia itu harus lari dari pagar rumahnya, kemudian dia lari secepat mungkin gitu kan, pergi dari kawasan tempat dia tinggal. Nah, baru ketika dia sudah berada di tempat yang agak jauh dari kawasan yang dia tinggal, baru dia bisa bebas berjalan seperti biasa gitu. Karena menurut dia saat itu semua orang seolah-olah memusuhi keluarga dia gitu. Dan ketika si Denjik ini tidak lagi bisa melanjutkan perjuangannya untuk membantu Lin mendapatkan uangnya, karena dia memang tidak bisa lagi membuat lukisan-lukisan karena cat minyaknya habis dan dia nggak punya kemampuan lagi untuk membeli gitu kan.
Si Denjik ini cerita, setelahnya nggak lama dari situ Denjik ini sering sekali melihat ada tamu-tamu yang datang ke rumah. Emang tamunya nggak datang secara baik-baik sih gitu kan. Ada laki-laki orang Indonesia, dia bilang kan sering datang ke rumah sambil membawa makanan, sambil membawa uang untuk kami gitu kan. Awalnya saya berpikir, kata si Denjik, oh mungkin mereka orang baik gitu kan. Tapi lama-kelamaan saya kok bingung, kenapa ini orang datang bawa makanan, bawa uang secara terus-menerus, tapi nggak ada imbalan yang kami berikan kepada mereka gitu kan. Ya secara logika pun, kalau orang terus-menerus memberikan kita sesuatu itu kan pasti karena kita juga memberikan sesuatu kepada mereka gitu kan. Nah itu yang dipikirkan oleh Denjik saat itu. Dan Denjik ini memang nggak mengerti sama sekali apa yang dilakukan Lin saat itu sebagai imbalan atas makanan dan uang yang diberikan kepada keluarga mereka. Karena memang menurut si Denjik, Lin melarang dia untuk bertanya. Dan Antoniette juga selalu mengajak si Denjik dan juga Kenneth untuk masuk, untuk menutup mata mereka ketika ada orang Indonesia yang datang ke rumah dan bertemu dengan Lin. Dan saya juga nggak tega dong menjelaskan kepada Denjik apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Denjik masih terlalu kecil, hatinya masih terlalu bersih. Saya nggak mau dia kembali salah paham dengan jalan yang dipilih oleh Lin untuk bisa menghidupi adik-adiknya. Dan sampailah pada satu momen yang cukup menyedihkan bagi saya ya, yang harus saya lihat lagi dalam setiap residual memori antara Lin, Antoniette, Kenneth maupun Denjik. Dan kali ini di Denjik ya. Momen dimana satu keluarga mereka kemudian ditembak mati di rumah mereka sendiri. Jadi menurut cerita Denjik ya, dan gambaran yang kemudian terhantar kepada saya, Denjik ini sedang mengajak Kenneth ini duduk barengan di halaman depan gitu kan. Waktu itu si Denjik ini mendapatkan sebuah jeruk bali, jeruk yang besar tuh, jeruk bali kan ya namanya ya. Nah dia mendapatkan jeruk tersebut sisa-sisa dari orang jualan di pasar, kata si Denjik. Jadi dia membawalah jeruk tersebut ke rumah, dia belah kulitnya kan, isinya dia taruh untuk makan mereka nanti, sementara kulitnya diambil pelan-pelan, dia mengupas kulitnya supaya nggak rusak gitu. Jadi menurut Denjik waktu itu dia bermaksud membuatkan mobil-mobilan untuk adiknya si Kenneth. Nah ketika mobil-mobilan tersebut hampir jadi, si Antoniette dan juga si Lin ini kemudian keluar dari dalam rumah dan mengajak si Kenneth dan juga si Denjik, main ayunan yuk, nanti saya dorong gitu kan. Akhirnya si Denjik ini yang pada saat itu sedang mengerjakan mobil-mobilan untuk si Kenneth, meletakkan sementara mobil-mobilan yang belum jadi tersebut ke pinggir halaman kan. Dan mainlah mereka saat itu, Denjik, Kenneth main ayunan kan. Si Lin ini mendorong ayunan yang dinaiki oleh Denjik gitu. Sementara si Anne sama si Kenneth itu sedang membicarakan sesuatu yang lucu karena saya melihat mereka tertawa-tawa ya saat itu. Dan ketika si Denjik, Kenneth semuanya lah sedang dalam suasana yang gembira, mereka sedang bermain ayunan di halaman saat itu. Menurut Denjik saat itu dia kemudian melihat segerombolan pria-pria dewasa itu datang menerobos masuk ke dalam pagar mereka. Dan karena merasa bingung, panik kan ngelihat orang tiba-tiba datang rame-rame sambil bawa senjata, bawa senapan, bawa golok gitu kan. Si Lin ini berinisiatif untuk ayo masuk-masuk sembunyi ke dalam rumah gitu kan. Akhirnya lari lah si Denjik dan Kenneth. Saat itu si Anne ngegendong si Kenneth posisinya ketika lari masuk ya untuk bersembunyi. Sementara si Lin ini ngegandeng tangannya si Denjik supaya bisa lari dengan cepat dan bersembunyi di dalam. Dan ketika bersembunyi di dalam rumah, si Denjik ini yang saya lihat dia sempat menangis, dia ketakutan, badannya gemetar. Dia sempat memanggil papahnya waktu itu, papa, saya takut, papa gitu kan. Dan melihat adiknya ketakutan, si Lin ini sempat berbalik dan memeluk si Denjik, it's okay gitu kan, nggak apa-apa, nggak akan ada apa-apa gitu. Tapi waktu mereka bersembunyi di dalam rumah itu tidak lama. Karena mungkin karena banyaknya orang, laki-laki dewasa semua gitu kan yang mencoba untuk mendobrak pintu. Akhirnya pintu tersebut terbuka dan Lin bersaudara pun diseret keluar dari rumah. Dan menurut gambaran yang saya lihat, kemudian menurut cerita yang Denjik utarakan, pada saat itu Denjik ini ditarik oleh seorang pria dengan kasar ya. Pria tersebut itu sambil membawa sebuah senapan panjang waktu itu. Dan ketika ditarik,
Menurut si Denjik, dia ini sempat menoleh ke belakang. Dia melihat si N dan juga si Lin ini ditarik rambutnya oleh beberapa pria yang lain. Dan ketika itu sebenarnya si Lin ini masih berusaha untuk megangin tangan si Denjik gitu. Maksudnya jangan kebawa sama pria tadi. Cuman kan ya kekuatan perempuan dan kekuatan laki-laki kan pasti beda. Jadi akhirnya si Denjik ini kebawa lah sama pria tersebut, dan yang lainnya juga ikut dikeluarkan dari dalam rumah secara kasar di belakangnya Denjik. Saat itu menurut Denjik semuanya menangis ya, tapi yang menjadi perhatian utama Denjik saat itu adalah Kenneth. Karena Kenneth ini masih kecil, Kenneth belum ngerti apa-apa, ngomong juga ibaratnya masih terbatas kata-katanya gitu kan. Yang saya lihat si Kenneth tuh dipukulin, dijambak gitu rambutnya kan, ditabok. Jadi si Denjik ini sedih gitu kan ya, maksudnya adik bungsunya diperlakukan seperti itu. Jadi si Denjik ini sempat berusaha untuk berontak tuh supaya dia bisa lepas kan. Dia pengen melindungi Kenneth, dia pengen nyelamatin Kenneth saat itu karena kasihan gitu, anak sekecil itu dipukulin kayak mukulin binatang. Tapi dalam usahanya untuk melepaskan diri waktu itu si Denjik ini nggak berhasil ya. Dia justru mendapatkan sebuah hantaman yang sangat keras di bagian kepalanya menggunakan ujung dari senapan panjang yang dibawa oleh pria yang menarik tangannya. Jadi saat itu menurut Denjik, kepalanya itu sempat gelap beberapa saat dengan rasa sakit yang luar biasa, badannya lemes, dan tahu-tahu ketika dia membuka mata tuh dia sudah dalam kondisi diikat di sebuah pohon bersama saudaranya. Dan pada saat itu Denjik bilang, saya tuh sebenarnya masih nggak ngerti ini kenapa, apa yang terjadi, kenapa harus begini. Dan tapi meskipun begitu, walaupun si Denjik ini bingung ya, dia nggak tahu alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi pada dia dan juga saudara-saudaranya hari itu. Denjik bilang kalau saat itu dia sudah memiliki perasaan bahwa sepertinya saya akan mati hari ini. Karena melihat kebrutalan dari orang-orang yang pada saat itu menarik mereka dari dalam rumah gitu kan. Dan saat itu yang Denjik lakukan di detik-detik terakhir kehidupannya adalah melihat ke arah pinggir halaman tempat di mana mereka diikat. Dan kalian tahu nggak apa yang dilihat Denjik di pinggir halaman saat dia diikat waktu itu? Jadi kata Denjik, dia sempat melihat mobil-mobilan yang dia bikin buat si Kenneth di sana kan. Jadi si Denjik ini sedih, saya belum sempat nyelesain mobil-mobilan itu buat Kenneth gitu. Harusnya tadi saya nggak usah main dulu, harusnya saya nyelesain dulu mobil-mobilan itu buat Kenneth gitu, biar Kenneth senang gitu kan. Jadi si Denjik itu nyesel waktu itu, maksudnya dia nggak sempet ngasih mainan itu buat si Kenneth, padahal dia udah janji mau bikinin mobil-mobilan buat Kenneth, dan Kenneth seneng banget. Dan ketika saat itu dia sudah menemukan kondisi badannya terikat di pohon, dan dia sudah merasakan bahwa sepertinya saya akan mati hari ini gitu kan. Jadi itu satu-satunya hal yang membuat dia sedih, yang bikin dia tuh kayak nyesel gitu, sambil ngeliat ke arah mobil-mobilan yang belum jadi gitu. Sebentar dikit lagi udah jadi gitu, tapi belum sempet dia selesaikan. Dan saat itu menurut cerita Denjik ya, dia sempat noleh ke arah si Kenneth karena waktu itu yang diikat persis di sebelah Denjik itu adalah Kenneth. Dia ngeliat muka adeknya itu udah bengkak-bengkak gitu, udah kayak bukan Kenneth yang biasanya, matanya udah bengkak, bibirnya sudah pecah. Dan waktu itu si Kenneth itu nangis, kesakitan, anak usia 4 tahun dipukulin sama orang-orang dewasa gitu kan ya. Kalian bisa membayangkan seperti apa keadaan badan dia saat itu. Dan saat si Denjik ini nangis gitu, maksudnya dia nggak ngerasain badan dia yang sakit, tapi dia nangis itu karena ngelihat adiknya yang kesakitan. Dan menurut si Denjik waktu itu gigi Kenneth itu ada beberapa yang patah gara-gara dipukul. Jadi saat nangis si Denjik ini ngelihat si Kenneth itu kan ngebuka mulutnya ya, giginya tuh patah, jadi darahnya tuh ngalir keluar. Dan ketika hal tersebut dilihat oleh Denjik, waktu itu dia sudah nggak kuat lagi. Dia hanya bertanya-tanya dalam hatinya, ya Tuhan, ini kenapa sebenarnya? Masih ada kemungkinan nggak sih Tuhan Engkau menyelamatkan saya dan saudara-saudara saya gitu? Kalau memang masih mungkin, maka selamatkan kami Tuhan. Tapi jika memang sudah tidak mungkin, maka permudah proses kami untuk melewati ini semua. Itu yang Denjik katakan waktu itu kepada saya, yang dia ceritakan, dia ucapkan di dalam hatinya. Dalam hati Denjik hanya berkata bahwa
maafkan kakak Kenneth, kakak belum sempat menyelesaikan mobil-mobilan yang Kenneth mau. Maafkan kakak Kenneth, kakak belum sempat menyelesaikan mobil-mobilan yang Kenneth mau gitu. Dan gak lama dari situ Denjik bilang dia merasakan sesuatu yang sangat panas itu menembus badannya. Dia belum sadar kalau saat itu dia sudah ditembak ya. Dia menoleh ke arah Kenneth sebentar, menyadari bahwa pelan-pelan badannya sudah mulai terasa dingin. Dan pada saat itu yang Denjik sadari adalah beberapa kali suara letusan senjata api terdengar. Waktu itu Denjik bercerita dia nggak memiliki waktu banyak setelah mendapatkan tembakan yang diarahkan ke arahnya ya. Dia hanya sempat menatap beberapa detik ke arah langit. Waktu itu mendung dan air hujan mulai turun. Jadi Denjik ini menunduk sebentar dan setelahnya dia sudah tidak merasakan apa-apa. Dan yang seperti kita ketahui bahwa hujan yang sangat deras kemudian turun seolah ikut menangis karena telah menyaksikan sebuah pembunuhan tragis yang menimpa keluarga Lin dan juga saudara-saudaranya. Dan pengalaman Denjik dalam menyusuri lorong gelap perjalanannya mencari jalan pulang itu cukup lama ya, puluhan tahun. Dan dalam experience-nya, pengalaman yang sudah dia rasakan ketika dia selama ini mencari jalan pulang adalah dia melewati sebuah lorong gelap yang sangat panjang seperti tidak ada ujungnya. Seperti seolah-olah di kanan kirinya itu ada celah-celah kecil yang memancarkan cahaya yang masuk tapi tidak banyak. Dia bisa mendengar suara orang merintih kesakitan, dia bisa mendengar suara orang yang menangis meminta tolong tapi dia tidak bisa melihat wujudnya. Dan pada saat itu menurut Denjik beberapa kali dia diingatkan oleh sebuah suara yang mengatakan bahwa kamu harus terus berjalan, kamu harus terus berjalan, kamu harus terus berjalan. Tapi setiap kali si Denjik ini merasa kesal karena dia nggak nemuin juga jalan yang dia tuju gitu kan. Si Denjik ini akan selalu bertanya, jalan yang mana gitu kan. Maka suara itu akan menghilang begitu saja, seperti seolah-olah tidak meninggalkan isyarat apapun untuk dia. Jadi rasa ketakutan yang tersisa di dalam diri Denjik itu bisa kita mengerti sama-sama ya. Dan ketika dia kemudian muncul di rumah saya, pada akhirnya dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Itu menyisakan sebuah rasa trauma yang sangat besar pada diri Denjik. Makanya dia sampai izin kepada saya untuk tinggal sementara di rumah saya sampai nanti akhirnya dia menemukan cahaya untuk bisa pulang selamanya ke sisi Tuhan gitu. Karena dia sama sekali nggak mau keluar dari rumah, benar-benar dia cuma ada di dalam rumah aja. Dia takut kalau misalkan dia melangkah keluar dari dalam rumah itu dia akan kembali ke lorong gelap yang sama yang selama ini sudah dia lewati dengan proses yang sangat menyeramkan. Dan pada saat itu Denjik bercerita bagaimana proses dia akhirnya bisa berada di rumah saya adalah suatu hari ketika dia berjalan melewati lorong gelap tersebut seperti biasanya, seperti yang selalu dia lakukan selama puluhan tahun berlalu. Suatu hari dia melihat adanya sebuah cahaya yang sangat terang. Dan karena melihat sebuah cahaya, sesuatu yang tidak pernah dia saksikan selama perjalanannya mencari jalan pulangnya, si Denjik ini akhirnya berlarilah ke arah cahaya tersebut. Dan ketika dia merasakan tubuhnya menembus cahaya tersebut ya, dan di sanalah akhirnya dia tiba-tiba saja berada di rumah saya. Dan ketika kita bicara banyak ya, kita sharing banyak hal gitu. Menurut saya cahaya yang Denjik lihat pada saat itu adalah kekuatan doa yang kemudian dia dapatkan dari kalian semua. Mungkin ketika cerita Lin terangkat secara publis ya, banyak orang yang mendoakan, tidak hanya Lin tapi juga kepada saudara-saudaranya termasuk kepada Denjik. Karena kita tidak bisa menyepelekan kekuatan doa dan itu terbukti kepada diri Denjik ya. Setelah sekian lama dia berjalan di lorong yang gelap, akhirnya di satu waktu dia mendapatkan cahaya yang berasal dari doa-doa kalian semua. Dan mungkin karena selama ini keberadaan Lin bersaudara itu terlupakan, tidak pernah ada orang-orang yang mengetahui keberadaan mereka, tidak ada yang pernah menyadari bahwa mereka dulu pernah hidup gitu. Jadi kan doa memang tidak pernah mengalir kepada diri mereka. Dan ketika doa-doa tersebut kemudian sampai untuk diri Denjik, itulah yang kemudian menyebabkan Denjik ini menemukan sebuah cahaya yang pada akhirnya membuat dia bisa menuju ke tempat yang lebih baik, setidaknya tidak di lorong gelap tadi. Dan Denjik ini sadar ya kalau dia sudah meninggal. Beda ceritanya dengan sosok Indra yang waktu itu sudah pernah kita bahas bersama bahwa dia tidak mengerti apa itu meninggal, dia tidak tahu apa itu artinya meninggal gitu kan. Tapi kalau Denjik ini sudah mengerti sepenuhnya bahwa dia sudah meninggal dan bahwa pada suatu hari nanti akan tiba saatnya ketika kemudian diri dia akan sirna dan betul-betul kembali kepada Tuhan. Jadi saya menjelaskan kepada Denjik ya bahwa
arwah kamu, ruh sejati kamu itu sebenarnya sudah kembali ke sisi Tuhan, sudah tenang bersama orang-orang baik yang ada di sana. Dan diri kamu sekarang, yang sekarang berada di depan saya, yang sekarang sedang berbagi cerita dengan saya, itu hanyalah sekedar residual energi yang tersisa di dunia. Dan saya menjelaskan bahwa ibarat sebuah roket yang diterbangkan keluar angkasa. Kalau kalian pernah menonton bagaimana proses peluncuran roket keluar angkasa ya, maka roket tersebut akan meluncur ke atas, sementara akan ada beberapa buangan-buangan yang tertinggal di bumi, yang jatuh ke bumi gitu kan. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai residual energi. Dari roket tersebut menyisakan puing-puing sisa-sisa yang tertinggal di bumi. Dan energi-energi tersebut yang mengandung banyak sekali perasaan-perasaan yang mungkin masih menyangkut di dunia, hal-hal yang belum terselesaikan, hal-hal yang masih mengganjal di hati, itulah yang kemudian membuat energi-energi tersebut tidak bisa sirna, tidak bisa musnah sepenuhnya mengikuti arwah sejati mereka yang sudah tenang di sisi Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar residual energi tersebut bisa sirna, bisa musnah gitu kan? Kembali saya bilang bahwa setiap entitas itu memiliki proses mereka masing-masing. Proses mereka mengsirnakan diri, memusnahkan diri. Jadi setiap energi, setiap entitas itu memiliki proses mereka masing-masing. Membersihkan diri, kemudian memusnahkan energi tersebut sampai akhirnya habis dan benar-benar nggak ada lagi, nggak tersisa lagi, tidak tersangkut lagi dengan urusan dunia. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya tidak pernah ada arwah penasaran, karena sejatinya setiap manusia yang sudah meninggal itu arwahnya akan kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa untuk menunggu hari pembalasan. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi saya ya, jadi memang tidak ada bakunya mana yang salah, mana yang benar, karena setiap orang kan pasti punya pendapat yang beda-beda. Ini adalah cara saya untuk menggambarkan bagaimana sih sebenarnya wujud dari residual energi dari seseorang yang pernah hidup gitu kan. Karena masih saya temukan orang-orang yang salah paham antara residual energi dengan arwah yang penasaran. Arwah penasaran itu tidak ada, yang ada hanya residual energi. Ada orang yang menyebutnya residual energi, ada yang menyebutnya sebagai jin korin. Jin yang mengcopy paste sisa-sisa memori kehidupan dari orang yang pernah hidup di zaman dulu. Dan itu kembali lagi kan pendapat orang masing-masing berbeda, karena saya lebih nyaman memanggil mereka sebagai entitas. Dan ya sesayang apapun saya kepada Lin, kepada Denjik, Antoniet maupun Kenneth gitu kan, hal yang paling saya inginkan untuk mereka adalah bisa kembali ke sisi Tuhan sepenuhnya, melupakan semua urusan dunia mereka dan sirna dari muka bumi gitu kan. Karena mereka berhak untuk beristirahat dengan tenang, sudah tidak lagi berhubungan dengan hal-hal yang berbau duniawi gitu. Sekalipun sedih, pasti sedih karena sama saja seperti kehilangan teman ya. Tapi mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan tempat yang jauh lebih baik ketika mereka berada di sisi Tuhan, itu adalah hal yang paling saya inginkan dan paling saya doakan untuk mereka semua. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, entah itu makhluk yang memiliki nyawa ataupun sekedar entitas yang hidup di alam fana. Even dunia, bumi tempat di mana kita tinggal, suatu hari akan berhenti berputar lalu musnah menjadi tiada. Semua dari kita akan mendapatkan giliran satu persatu, yang membedakan hanyalah waktunya yang kita tidak akan ketahui kapan. Ya percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Tidak ada yang memaksa untuk percaya, tidak ada yang memarahi jika kamu tidak percaya gitu kan. Jika kamu percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Tapi jika kamu tidak percaya dengan cerita yang saya bawakan, maka jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share videonya. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan setiap edisi dongeng malam maupun random things gitu kan. Mohon maaf jika memang masih ada kekurangan di sana sini ya. Dan mungkin ini adalah jadi seri terakhir dari anggota keluarga Lin, karena kalau untuk residual memorinya si Kenneth, jujur saya tidak bisa menggali karena dia kan masih kecil ya. Saya juga bingung nanti mau menceritakan sisi yang mana, karena ketika hidup si Kenneth ini memang tidak mendapatkan kesempatan terlalu banyak untuk menyimpan memori-memori yang indah di dalam kehidupannya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di next video ya. Wassalamualaikum.